Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bapak harapkan kalian di sana tetap baik-baik ya. Baik-baik saja maksudnya itu. Alah, belepotan nih. Ternyata pada bulan Januari yang awalnya PJJ rencana sudah bisa dimulai. Pembelajaran luring rencana sudah bisa dimulai, ternyata kandas. Padahal kala itu Bapak sudah berpikir luring sudah bisa dimulai, tapi ternyata corona tetap tidak mau mengalah. Jadi ya mohon maaf, sehingga daring kita mulai lagi ya. Dan pada semester 2 ini Bapak akan membahas satu KD saja. KD-nya 3.2, materinya hanya vektor. Selama semester 2 kita akan membahas yang namanya vektor. Oke. KD 3.2 itu apa? Yaitu menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dalam artian bidang dan berdimensi 3. Tuh. Itu KD nanti yang akan kita pelajari. Sebelum membahas vektor, kalian tentu sudah tidak asing dengan yang namanya besaran, atau entah waktu SMP atau SMA semester 1. Besaran ada dua, yaitu skalar maksudnya, mohon maaf, saklar ya on off nantinya. Skalar sama vektor ya. Kalau skalar dia hanya memiliki besar saja, tapi kalau vektor dia memiliki besar dan arah. Itu bedanya. Hanya saja ini adalah definisi secara umum, tapi ada yang mengatakan bahwa definisi vektor yang memiliki besar dan arah itu ada yang mengatakan kurang tepat. Tapi yang tepat itu bagaimana? Nanti Bapak harapkan kalian bisa belajar lebih tinggi ya, supaya lebih jelas bergelut dalam bidang ini. Tetapi kita gunakan secara umum lah, yaitu vektor yang memiliki definisi secara umum yaitu besar dan arah. Itu secara umumnya dan sampai sekarang ini masih dipakai. Itu. Sedangkan skalar tadi yaitu dia hanya memiliki besar. Contohnya skalar itu ya bilangan itu 2, 3, 4, 5 itu namanya ya kurang lebih ya bisa dikatakan angka-angka skalar ya. Dia hanya memiliki angka saja atau besar saja. Contohnya panjangnya berapa? 5 meter. Dia hanya memiliki angka saja, yaitu panjang. Waktu berapa? 3 detik. Nah, dia hanya memiliki angka 3 detik. Tuh, masanya berapa? Suhunya berapa? Seperti itu. Dia hanya memiliki tolak ukurnya hanya angka. Tolak ukurnya hanya besar saja. Itu dia masuk dalam skalar. Tapi berbeda sama vektor, selain dia memiliki ukuran besaran, dia juga memiliki namanya arah. Contoh kecepatan. Kecepatannya berapa? 60 km per jam ke arah utara, 30 km per jam ke arah timur. Gaya yang dikeluarkan berapa? 3 Newton ke arah atas, 3 Newton ke arah bawah. Itu ya, itu yang namanya vektor. Jadi itulah perbedaan antara skalar sama vektor. Tapi di sini Bapak akan lebih bergelut sama yang namanya vektor. Itu menggambar dan menulis sebuah vektor. Ya, vektor itu gambarnya yang bagaimana sih? Bentuknya bagaimana sih? Notasinya itu seperti apa? Oh ya, seperti itu ya. Vektor itu dinotasikan sebagai berikut. Nah, kayak gini. Ini A bar, A kecil bar, di atasnya ada tanda panah, A besar di atasnya ada tanda strip, A besar di atasnya ada strip panah. Nah, gitulah. Ya, seperti ini, dilihat saja ya. Ini yang dinamakan notasi vektor. Ada juga yang notasinya namanya notasi ya. Notasi itu kita lebih condongnya yang namanya kesepakatan. Jadi yang namanya kesepakatan ya kesepakatan dari
ilmuwan-ilmuwan itu seperti apa. Ada lagi yang digunakan misalkan A tidak pakai bar tapi di A tebal. A tebal itu menandakan dia vektor. Tetapi kalau kita dalam sehari-hari pembelajaran penulisan di buku tulis menulis A besar, kalau pakai laptop kelihatan. Tapi kalau misalkan pakai pulpen, A besar A kecil ya sulit ya. Maka yang kita gunakan sementara yang ini dulu saja karena banyak notasinya. Yang penting kita paham maksudnya itu bagaimana. Itu notasi untuk vektor yang sering digunakan. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada vektor pada bidang koordinat X sama Y. Yang pertama itu ada ini, dia memiliki panjang dan memiliki arah, maka ini dinamakan vektor. Tapi dia kalau misalkan hanya memiliki panjang saja, tidak mempunyai arah, maka dinamakan besaran skalar. Tapi karena memiliki arah ini ke sini ke atas agak condong berapa derajat ini dia namanya vektor. Lah ini vektor ini dinamakan dengan vektor CD. Maksudnya apa? Vektor CD itu adalah vektor yang berawal dari titik C berakhiran di titik D. Jadi arahnya dari titik C ke arah D, bukan kalau dari sini ke sini itu namanya vektor DC. Tapi kalau dari ini ke arah sini dia namanya vektor CD. Ada lagi nih. Nah, kalau kayak gini, vektor yang berawal dari titik pangkal O atau 0,0 berakhiran di titik A, sama bisa dinamakan dengan vektor OA. Tuh, vektor OA, atau bisa ditulis dengan vektor A saja, A kecil kayak gini. Terus kayak gini, gampangannya kayak ini. Itu namanya vektor posisi yang berawalan dari titik pangkal 0,0 atau O berakhiran di titik A. Boleh ditulis kayak gini, boleh ditulis kayak gini. Tapi ini nggak boleh ditulis D saja, nggak boleh tulis C saja, nggak boleh kalau ini. Tapi khusus kalau kondisi kayak gini karena dia berawal dari titik 0,0 bisa ditulis A. Jadi nanti kalau misalkan ada soal vektor posisi dari A, berarti sudah ada gambaran dia pasti vektor yang berawal dari titik 0,0 berawal dari A, itu ya. Ada lagi ini ya, ini adalah vektor, contohnya ini vektor AB, ini T vektor bisa kita tulis. Nah, ini panjangnya kayak gini A dan vektor AB ditulisnya kayak gini. Nah, vektor AB ini Bapak buat dia sejajar dengan vektor OA. Maksudnya sejajar apa? Arahnya sama. Dan panjang OA itu sama dengan panjang AB. Maka boleh kita tulis vektor AB itu sama dengan vektor OA sama dengan vektor A. Ini namanya kesamaan suatu vektor. Karena besarnya sama, arahnya sama, namanya bisa kita gantikan. Itu nanti akan kita bahas dalam subbab kesamaan vektor ada. Tapi ini karena Bapak penjelasan dulu menulis dan menggambar ya sekalian gitu ya. Lanjut, besar atau panjang sebuah vektor. Besar atau panjang vektor ditulis dengan ini dalam harga mutlak. Vektor dikasih harga mutlak gitu ya, kayak gini penulisannya. Sedangkan besaran vektor AB ditulis dengan ini atau kayak gini, dia dikasih harga mutlak di luar, itu namanya besar vektor. Nah, besar vektor maksudnya apa, Pak? Besar vektor itu adalah misalkan ada anak panah ke arah gini misalkan ya, ini nggak ada ke arah gini, seret, kasih panah seret. Nah, dia panjangnya berapa? Panjangnya misalkan panjangnya ini 3 meter ke arah barat misalkan. Itu ada vektor panjangnya 3 meter arahnya ke barat. Lah, besarnya vektor berapa? Ya 3 tadi, 3 meter besarnya itu adalah 3. Maka kita kalau di kayak gini besarnya vektor itu hanya mencari ukuran
panjangnya saja. Sekarang vektor 0. Vektor kok bisa 0 ya? Vektor 0 itu adalah sebuah vektor yang titik awal dan titik akhir. Maaf, sebuah vektor yang titik awal dan titik ujungnya sama atau berhimpit disebut vektor 0. Contoh, dari titik A berawalan di titik A, berakhiran di titik A, maka dia dinamakan vektor 0. Berawalan di titik B, berakhiran di titik B, dia dinamakan vektor 0. Loh Pak, panjangnya berapa? Ya 0. Loh Pak, kalau vektor 0 katanya memiliki arah, dia kan nggak memiliki panjang Pak, dia kan hanya sebuah titik Pak. Arahnya kemana Pak? Nah, itu pertanyaan yang sangat sulit. Arahnya kemana Pak? Nah, maka vektor 0 ini dinamakan atau mempunyai panjang 0 dengan arah yang tak tentu. Vektor 0 mempunyai panjang 0 dengan arah yang tak tentu. Itu. Jadi khususan untuk vektor 0 seperti itu ya. Jadi bisa membedakan. Nanti vektor 0 itu yang bagaimana, vektor satuan itu bagaimana, vektor posisi itu yang bagaimana. Lanjut, vektor satuan sekarang. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya hanya 1. Nah, vektor satuan itu panjangnya hanya 1. Kalau panjangnya 2 Pak, ya ora vektor satuan. Panjangnya 3 Pak, ya ora. Jadi panjangnya 1 satuan. Nah, vektor satuan ini nanti bedakan ya. Ini ada 2 vektor. Vektor satuan tuh simbolnya kayak gini. A topi, dia pakai topi. Selama dia pakainya topi, ini topi kayak gini, ini dinamakan dengan vektor satuan. Jadi vektor ini, vektor A ini, dia panjangnya 1 satuan. Nah, vektor A yang di sini dia panjangnya tidak 1 satuan, lebih panjang dari 1. Itu bedanya. Ini vektor yang panjangnya satuan, 1 panjangnya vektor satuan yang panjangnya 1. Sedangkan ini suatu vektor yang panjangnya Bapak tidak tahu, gitu ya. Ya terserah, nanti panjangnya 3 ya monggo, 4 yang mangga, tergantung yang membuat ya. Cuma pertanyaannya kenapa ini tak kasih nama A? Tak kasih nama A. Vektor ini sama vektor yang di atas ini itu berbeda. Ingat, vektor ini dan vektor ini itu berbeda. Panjangnya berbeda. Ingat, makanya di vektornya nggak sama. Cuma kenapa tak kasih nama A? Kenapa Bapak kasih nama A? Karena arahnya sama. Karena dia memiliki arah sama ya Bapak gampangkan ini vektor A topi, ini vektor A. Itu. Cuma vektor atas dan bawah itu berbeda. Pak, saya mau mencari panjang dari vektor A Pak. Boleh, bisa. Tapi yang diketahui kan hanya vektor satuan. Kita nggak tahu panjang vektor ini berapa. Nah, kita tahu panjangnya vektor satuan, maka kita cari dengan cara, nah itu tadi ya. Oh maaf. Nah ini kita mau mencari panjang dari vektor A. Berarti logikanya ini kan diketahui vektor satuannya kan panjangnya 1. Ini kalau vektor ini panjangnya tidak diketahui tapi dia lebih panjang. Andai kata ya, vektor A panjangnya 3. Berarti vektor A ini itu sama dengan 3 kalinya vektor satuan, ya enggak? Arahnya sama, cuma besarannya beda. Kalau vektor A ini panjangnya 3, perhatikan baik-baik ya. Kalau vektor A ini panjangnya 3 dengan arah yang sama ini, maka vektor A bisa kita tulis 3 kali vektor satuan dari A. Ya enggak? Kalau vektor A ini panjangnya 5, maka bisa kita tulis vektor A sama dengan 5 kali panjang dari vektor satuan dari A. Itu ya, maka kesimpulannya vektor A sama dengan besar dari vektor A dikalikan vektor satuan dari A. Ini
dipahami dengan baik-baik. Jadi kesimpulannya ini kalau kita mencari vektor A, bagaimana Pak kalau mencari atopi? Nah, untuk mencari atopi ya kita ubah saja ini. Atopi sama dengan 1 per besar vektor A kali vektor A. Itu. Jadi nanti ada rumus yang kayak gini. Rumus ini itu asalnya dari sini. Pemahamannya seperti itu. Silahkan nanti kalau misalkan belum dimengerti nanti komentar di bawah ya. Tapi kalau misalkan ada kesalahan saat Bapak mengucapkan, silahkan dibenahi di bawah juga. Namanya juga manusia, pasti ada khilafnya ya. Kurang lebihnya itu. Dan kalau silahkan videonya diulang-ulang jika masih kurang mengerti nanti juga. Kesamaan antar vektor. Nah, tadi di awal sedikit sudah kita bahas kesamaan antar dua vektor. Dua vektor dikatakan sama apabila panjang dan arahnya sama. Jadi kalau panjang dan arahnya sama, dia dinamakan vektor. Nah, ini ada suatu persegi panjang atau jajar ginjang ini ya. Jajar ginjang, maaf. Ini jajar ginjang ABCD. Nah, vektor mana yang sama? Vektor mana yang mungkin terbentuk sama? Jadi ini salah satunya, vektor A. Mana ini? Vektor AB yaitu vektor yang berawal dari titik A berakhiran titik B dengan arah ke sana. Nah, ya, itu sama dengan vektor di C, panjangnya sama, arahnya juga sama, dari D ke C berarti panjangnya ke arahnya ke sana, sama karena sejajar. Tuh. Tapi vektor AB itu tidak sama dengan vektor DC. Vektor AB tidak sama dengan vektor CD. Kenapa, Pak? Karena vektor AB, panjang dari vektor AB dan vektor CD itu sama. Hanya saja arahnya berbeda. Kalau AB arahnya ke sana, nah, sedangkan CD arahnya ke sana. Jadi balikkan. Kebalikannya itu. Makanya dia tidak sama. Yang sama adalah vektor AB itu sama dengan inverse dari vektor CD. Inverse, kalau ini P, inverse dari CD, berarti vektor CD tadi kan arahnya ke sini. Besarnya sama, CD ini berapa meter, panjangnya berapa senti, berapa meter gitu ya. Vektor CD arahnya ke sini. Tetapi kalau diinverskan berarti arahnya dibalik. Besarnya tidak berubah, hanya saja arahnya yang dibalik. Maka arah yang dari C ke D berubah menjadi D ke C. Berarti arahnya dari D ke C. Itu adalah hasil dari inverse dari vektor CD. Ini namanya inverse. Simbolnya kayak gini. Maka arahnya menjadi sama. Arah vektor AB ke sini, arah inverse dari vektor CD juga arahnya ke sini. Arahnya semua sama, sudah sama, besarnya sama, maka vektor AB itu sama dengan inverse dari vektor CD. Jadi gitu, bisa membedakan ya. Kalau tidak diinverskan tidak sama dengan. Tuh. Mana lagi? Ada lagi. Nah, ini ada lagi. Vektor AD sama dengan vektor BC. Nah, vektor DA sama dengan vektor CB. DA. Kemudian vektor AD tidak sama dengan vektor CD. Ini AD tidak sama dengan vektor CD, ya nggak sama. Besarnya sudah nggak sama ya. Tapi ini ada vektor AD itu sama dengan inverse dari vektor CB. Coba lihat, vektor AD arahnya ke sana, inverse dari vektor CB arahnya ke sana, diinverskan berarti arahnya ke sana. Oh, arahnya sudah sama, besarnya sama, maka dia sama, vektor yang sama gitu ya. Oke, itu dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.